Kota Kendari merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Menjadi kota yang terus mengalami pertumbuhan di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, berbagai persoalan dihadapi pemerintah Kota Kendari dalam memberikan pelayanan publik secara memadai, sesuai yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dan investor. Agar proses pemerintahan dapat berjalan dengan baik, harus didukung dengan pelayanan publik yang berkualitas, serta didukung dengan peraturan daerah yang jelas. Sebagai mitra pemerintah Kota Kendari, DPRD Kota Kendari mempunyai fungsi legislasi, membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama pemerintah Kota Kendari untuk mendapatkan persetujuan bersama, menetapkan APBD bersama wali kota dan melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya terkait kebijakan pemerintah kota dalam melaksanakan program pembangunan di Kota Kendari. Dalam melaksanakan tupoksinya, DPRD Kota Kendari terdiri atas 3 komisi. Masing-masing Komisi 1 membidangi pemerintahan dan hukum, Komisi 2 membidangi perekonomian dan keuangan, serta Komisi 3 yang membidangi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Khusus di bidang pemerintahan dan hukum, Komisi 1 DPRD Kota Kendari bermitra dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, antara lain Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, serta Kesekretariatan. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali program acara Topik Tokoh Pilihan kembali hadir menjumpai Anda. Dan di edisi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat lagi dengan sosok yang satu ini, sosok yang cukup dikenal di Kota Kendari. Siapakah dia? Anda penasaran? Sebenarnya saya sudah janjian sama beliau dan nampaknya beliau sudah tiba. Yuk kita langsung ke dalam. Halo, Assalamualaikum Pak Razak. Salam. Wah, Silakan. mohon maaf ini udah menunggu. Wah, ini lagi seger nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana aktivitas hari ini? Ya, seperti biasa. Seperti biasa, lancar Keluarga, Pak ya? kemudian tugas di wilayah politik. Mhm. Alhamdulillah lancar. Oke, Pak Razak, saya sudah mengajak pemirsa nih mau Ya. kenalan lebih Ya. dekat lagi dengan Pak Razak, dengan sosoknya Pak Razak. Boleh diceritakan nih Pak Razak, apa sih kesehariannya Pak Razak yang pemirsa di rumah tidak tahu gitu? Gitu. Di balik kesibukannya Pak Ya, Razak di balik selama kesibukan. ini. Saya buka dulu masker. Boleh. Iya. Yang penting atur jarak. Ya benar. Jadi ya kebetulan kami alhamdulillah di wilayah politik kurang lebih sudah hampir 20 tahun. Bahkan menjadi anggota DPRD itu 4 periode. Luar 2 kali biasa. menjadi Ketua DPRD Kota Kendari. Yang paling unik adalah menurut saya adalah dukungan yang tidak berubah secara politik masyarakat kepada saya, khususnya di daerah pemilihan saya di Abeli Poasia. Ya karena kenapa saya sampaikan seperti itu, ya yang lalu saya 3 periode di Partai Amanat Nasional, sekarang di Partai Nasdem. Ya, tetapi setelah perhelatan politik tahun 2019 dalam rangka Pilcaleg, dukungan itu masih ada, bahkan masih maksimal dan yang luar biasa. Nah, kemudian hal-hal lain mungkin yang menjadi kegiatan-kegiatan pribadi kita, ya saya banyak selain daripada kerja-kerja politik menghabiskan waktu dengan keluarga, terutama sama putra saya yang bungsu. Anak ada berapa nih Pak Razak? Anak itu ada 3. 3. Jadi yang tua yaitu Gilang Satyawitama, sekarang lagi kuliah di Trisakti, sudah semester akhir. Kemudian yang kedua Nurul Ainun Witama, ya dia ini sekarang lagi sudah tugas di BPD Konsel dan juga selesai di Trisakti tapi D3. Kemudian yang bungsu kelas 1 SMP sekarang lagi ujian. Wah, 3 ya, wah luar biasa. Kalau istri sendiri, Ya. Pak, Istri, selalu support, mendukung ya. dengan Bapak Insya Allah aktivitasnya? mendukung. Istri 1 dan insya Allah mudah-mudahan tetap 1. Amin. Nah Pak, boleh diceritain masa kecilnya dari seorang Pak Abdul Razak itu seperti apa sih hingga tumbuh sebesar ini? Jadi memang ya kebetulan kita lahir di Abeli. Abeli, memang putra daerah dari Abeli nih ya Pak ya. Orang bilang penduduk lokal, tapi sebenarnya sama semua. Hanya karena kita lebih awal mendiami tempat itu.
Nah, kita lahir di Abeli, kemudian menamatkan SD di SD Abeli, kemudian SMP 7, SMP Abeli, kemudian SMA 2 sekarang, dulu SMA Luluh. Nah, kemudian menamatkan pendidikan dari Fakultas Pertanian di Universitas Sabulewa. Nah, Pak Razak, saya sebenarnya penasaran juga sih, apa sih yang membuat sosok Pak Razak itu begitu tertarik dengan dunia politik? Iya. Apakah memang sedari waktu kecil memang sudah menggadang-gadang saya kelak jika dewasa akan menjadi seorang politisi atau seperti apa kayak gitu? Iya. Jadi ketika kita sekolah mulai jenjang sekolah dasar, kemudian kita masuk sekolah menengah pertama SMP, kemudian masuk SMA, itu masih dalam rangka hiruk pikuk daripada keberadaan kita sebagai anak-anak yang tumbuh dewasa. Jadi belum ada target-target ke depan. Belum ada. Nah, Cita-citanya masih di awang-awang ya, juga masih di ya, awang-awang. masih berubah-berubah. Masih berubah. Iya. Tetapi setelah kita selesaikan pendidikan di sekolah menengah atas, kemudian kita masuk perguruan tinggi, ini sudah mulai kita berpikir kira-kira kita ini seperti apa ke depan. Nah, alhamdulillah setelah selesai daripada perguruan tinggi di pertanian, saya itu banyak berkecimpung dengan NGO, NGO. LSM. Dalam hal ini saya pernah dikontrak oleh Bank Dunia, kemudian Bank Asia untuk mendampingi daripada program-program pertanian yang ada di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan, bahkan sampai di Kolaka saya pernah mendampingi. Nah, ketika saya berada di lapangan, ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang oleh keluarga-keluarga kita di tingkat masyarakat itu belum tersahuti hanya karena jalur informasi yang tidak tersampaikan. Kalau saya coba lihat daripada peran-peran DPR secara politik, ya memang salah satu peran yang sangat substansi sekali memberi kontribusi kepada masyarakat, yaitu menyampaikan keinginan masyarakat terhadap pemangku kebijakan. Nah, inilah yang membuat saya ingin melakukan itu pada awalnya. Jalurnya awalnya itu dari organisasi itu sendiri ya Pak ya, karena bertemu masyarakat bisa mendapatkan ide gitu. Nah, saya sempat membaca artikel nih, dan artikel itu cukup menarik buat saya. Artikelnya judulnya Abdul Razak, saya pernah jadi tukang ojek. Nah, ini menarik, boleh diceritakan kepada pemirsa ini seperti apa sih cerita di balik ini? Iya, terima kasih. Jadi tahun 2000 kalau saya tidak salah, tahun 2000 itu saya putus kontrak dengan Bank Dunia. Ya, Bank Dunia. Waktu itu saya dikontrak di usaha tani lahan kering, mendampingi petani-petani kita di dalam mengembangkan daripada usaha tani lahan keringnya. Ya, waktu itu ya namanya kita dikontrak pasti ada hubungan-hubungan hak dan kewajiban, terutama hak keuangan kita berhenti karena kita diberhentikan oleh yang memberi kerja kepada kita. Nah, pada waktu itu kita di dalam proses kehidupan kita, apalagi sudah berumah tangga, ya kita butuh kemandirian secara ekonomi untuk membiayai rumah tangga kita. Ya, salah satu jalan ya kita ojek dulu. Ya, kita ojek, dan ini ikhlas kita lakukan. Menurut saya yang paling penting, nafkah yang kita peroleh, yang kita bawa kepada keluarga kita adalah nafkah yang halal, agar kiranya bisa barokah di dalam kita menikmatinya. Berarti siapa sangka bisa menjadi seperti sekarang ini, dan ini juga bisa menginspirasi untuk pemirsa di rumah bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika mau berusaha dan berikhtiar terus ya Pak. Nah, selama menjadi anggota dewan dan juga pernah menjadi mantan ketua DPRD Kota Kendari selama 2 periode, permasalahan apa sih yang paling pelik yang ada di masyarakat nih Pak, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat? Kalau saya lihat untuk skop Kota Kendari ini ada 3. Yang pertama, memang tidak bisa terhindarkan daripada kebutuhan ekonomi masyarakat kita. Artinya, ketika kita ingin mensejahterakan masyarakat kita, maka yang pertama mereka itu harus punya kemampuan ekonomi ya untuk membiayai pendidikan anaknya, kesehatan anak-anaknya dan keluarganya, kemudian sandang dan pangan, itu memang harus betul-betul ada pada mereka. Nah, itu yang pertama. Nah, ini tugas dan tanggung jawab kita, pemerintah Kota Kendari termasuk DPR dan lembaga, bahkan masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur dasar kita. Nah, infrastruktur dasar ini berkisaran kepada lingkungan kita, apakah jalan kita, drainase kita, jembatan kita, dan lain sebagainya. Karena ini yang akan mendukung kegiatan ekonomi kita ke depan, termasuk menarik daripada investasi masuk di Kota Kendari karena memiliki kenyamanan karena infrastruktur tertata dengan bagus. Nah, kemudian yang ketiga
tak kalah pentingnya adalah akhlak dan moral kita. Akhlak moral kita ini juga harus menjadi perhatian kepada kita, baik pemerintah maupun DPR ataupun siapa saja lembaga-lembaga, bahkan orang per orang, agar kiranya ketika kita punya kemampuan ekonomi yang bagus, kita punya infrastruktur yang bagus, kita juga punya akhlak moral yang bagus, ya semuanya akan berjalan dengan baik, insya Allah. Nah, Pak Razak, boleh diceritakan selama menjadi anggota dewan, politisi, ini kan begitu dinamis ya, suka duka di dunia politik itu seperti apa sih, Pak? Ya. Jadi itu tadi yang pertama, kalau sukanya adalah kita diberi peran oleh negara untuk mengatur tiga. Mengatur ini dalam rangka berkontribusi berdasarkan kewenangan kita. Yang pertama ada peran legislasi kita, kemudian ada peran anggaran kita, dan ada peran pengawasan. Tidak semua warga negara diberi hak untuk ikut memberikan kontribusi pemikiran di dalam mengatur tiga ini. Dan ini sangat penting sekali. Ya, ketika kita berbicara aturan main, di situ tentang Kota Kendari ya, di situ kan ada perda-perda. Ini adalah peran-peran kita di dalam fungsi legislasi. Kemudian ketika kita berbicara tentang intervensi keuangan kita terhadap kebutuhan masyarakat secara umum yang tertuang di dalam APBD, di situ masuk peran-peran anggaran. Nah, kedua ini tentunya akan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, kembali kita awasi di dalam pelaksanaannya, inilah peran-peran pengawasan secara politik. Nah, ini adalah salah satu dinamika dan kesyukuran kita dari kurang lebih hampir 400 ribu jiwa di Kota Kendari yang diberi amanah untuk melaksanakan fungsi ini hanya 35 orang anggota DPR. Nah, inilah sukanya di dalam. Nah, dukanya adalah kadang-kadang ada beberapa intervensi politik kita yang menjadi kewenangan kita dalam rangka membawa aspirasi masyarakat tidak tersahuti. Itu juga menjadi beban tersendiri kepada kita, apalagi kepada masyarakat yang pernah memberikan dukungan politik kepada kita. Ya, mudah-mudahan di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Kendari, ketika teman-teman DPR termasuk saya di dalamnya, di dalam janji-janji politik belum maksimal kami laksanakan, itu bukan karena keinginan kami secara untuk supaya tidak terrealisasi, tetapi karena ada beberapa kendala-kendala memang yang susah kami lewati karena fungsi kami hanya sampai di tiga ini saja tadi. Keinginan terbesar apa sih yang ingin Bapak lakukan terhadap pembangunan di Kota Kendari? Apa nih kira-kira yang ingin Bapak lakukan? Gebrakan apa nih? Iya. Yang pertama, saya ingin Kota Kendari ini betul-betul menjadi kota yang menjadi perhatian masyarakat, bahkan masyarakat dunia. Caranya bagaimana? Caranya membuat sesuatu yang bernilai yang tidak ada di tempat lain. Sehingga ya sama. Misalnya kalau kita masuk di warung makan, warung kopi, kalau ada menu spesial pasti kedai ini punya spesial seperti ini. Ya, rumah makan spesial seperti ini. Ini yang akan kita lakukan. Potensi kita ada. Apa itu? Kita punya Teluk Kendari. Teluk Kendari inilah yang akan kita tata ke depan. Ya, tentunya sesuai tata aturan main yang ada. Karena pengelolaan teluk ini memang berhubungan dengan kewenangan provinsi dan kewenangan daripada pemerintah pusat. Tetapi kita yakinkan kepada mereka, kalau teluk ini hanya menjadi cerita saja, tidak memberi nilai positif, ya kita rugi masyarakat kita. Nah, olehnya itu ya kita yakinkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bahwa saya mau kelola teluk, nilai ini yang akan saya peroleh, kita akan bisa mendapat dampak yang lebih besar, ekonomi, sosial, dan yang lain-lain. Ini yang akan kita lakukan. Nah, teknisnya nanti kita coba lihat kira-kira bagaimana pendekatannya. Baik, Pak, selama menjadi politisi yang begitu panjangnya waktunya, sedari tamat kuliah tadi, kemudian masuk bergabung menjadi organisasi. Hal apa sih yang paling mengesankan yang pernah Bapak temukan di lapangan dan itu membuat Bapak terenyuh hingga kini, yang tidak bisa dilupakan pokoknya? Ya. Jadi di DPR itu ada dua hubungan tugas dan tanggung jawab yang kita berada di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama yaitu diatur sendiri oleh aturan main tentang kedudukan anggota DPR yang disebut dengan reses. Kemudian yang kedua, kita juga sering mendapat undangan oleh pemerintah kota
melalui musrembang. Nah, disinilah kita bertemu dengan masyarakat. Yang sangat membuat kita kadang-kadang kita merasa sedikit prihatin dengan kondisi-kondisi kita di lapangan adalah masih banyak saudara-saudara kita yang rumahnya masih sangat tidak layak. Di dalam rumahnya banyak anaknya, kemudian perabot di dalam rumahnya sangat minim sekali, tidak kalau menurut saya tidak sangat layak. Nah, ini sangat mengganggu kita punya perasaan batin kita, karena kita ini berhubungan dengan berbagai kelompok. Ketika kita berada di wilayah itu, kita tahu kondisi mereka. Kemudian kita berada di level di atas lebih dari itu yang sangat berlebih-lebihan, baik daripada fasilitas umum ataupun fasilitas pribadi. Kalau kita coba tarik keberadaan kita sebagai manusia ini, kita ini berasal dari sumber yang sama. Ya, kemudian kita berada di tempat yang sama. Kenapa fasilitas kita ini sangat berbeda dari satu kepada yang lain? Nah, ini yang sering membuat kita kadang-kadang sangat miris terhadap perasaan kita. Nah, di tengah kesibukannya Pak Abdul Razak yang padat sekali ini, bagaimana sih Pak support keluarga itu sendiri? Ini kan membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan. Terkadang keluarga itu membutuhkan sosoknya Bapak yang lebih banyak lagi di rumah. Ini seperti apa membagi waktunya Pak dengan keluarga? Ya, jadi ini salah satu dilema yang kita hadapi. Ketika kita ingin maksimalkan tugas dan fungsi kita sebagai anggota DPR, tentunya tidak terlepas daripada hubungan-hubungan kita di luar daripada tugas-tugas administrasi atau menerima demonstrasi atau mungkin hal-hal lain yang berhubungan dengan kantor. Ya, karena DPR ini kadang-kadang waktu tidak terbatas untuk kita terutama menjembatani daripada aspirasi masyarakat. Nah, ini yang sering butuh strategi tersendiri dalam rangka agar kiranya waktu ini bisa kita atur dengan bagus. Nah, apalagi kita punya keluarga. Nah, keluarga ini adalah salah satu motivasi support kita di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Ya, kadang-kadang memang keluarga harus memahami bahwa sampai jam 12, di atas jam 12 kita masih melaksanakan tugas-tugas, menerima sering demo juga nggak sih, aspirasi. Tapi akhir-akhir ini kalau saya coba lihat intervensi daripada terutama demonstrasi yang disampaikan saudara-saudara kita, pemerhati atau siapa saja agak berkurang. Beda dulu waktu saya menjadi ketua DPR, apalagi kantornya masih di kantor lama. Kondisinya sangat tidak layak, ya. Tetapi hari ini agak berkurang. Nah, membagi ini semua tentunya strateginya harus tepat. Ya, yang pertama adalah kita kedepankan dulu tugas dan tanggung jawab kita menjadi kewajiban kita. Kemudian setelah itu baru kita kasih ruang-ruang kepada keluarga, karena keluarga ini penting, karena bagian dari tanggung jawab juga kita. Kemudian juga adalah bagian daripada support untuk mendukung kerja-kerja kita agar tetap maksimal. Karena ketika kita kerja-kerja politik yang banyak terbebani adalah menyangkut hubungan kejiwaan dan moral kita. Ya, kadang-kadang dengan tekanan terutama di dalam menyelesaikan berbagai problem di tingkat masyarakat. Nah, untuk memberi semangat kepada kita, salah satu obatnya adalah bagaimana keluarga mendukung di belakangnya. Nah, berbicara soal anak-anaknya Bapak nih yang masih melanjutkan pendidikan, dan di samping itu basicnya Bapak juga sebagai politisi, apakah ada keinginan untuk mengarahkan seorang anak-anaknya Bapak ini untuk mengarah ke dunia politik, atau mereka sesuai keinginan mereka aja kayak gitu? Jadi kita warga negara ada hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini melengket kepada orang per orang berdasarkan status dan keberadaannya. Ya, karena anak-anak haknya seperti ini, kewajibannya seperti ini, dewasa seperti ini, kemudian orang tua dan lain sebagainya seperti ini. Nah, kalau anak saya ada 3, ada 2 putra, 1 putri. Nah, ketiga-tiganya ini tugas kita adalah memfasilitasi agar mereka memperoleh pendidikan sesuai keinginan mereka. Nah, setelah itu ya kita biarkan mereka di mana mereka mau mengarah berdasarkan keinginannya. Karena keinginan itu akan berhubungan dengan bakat yang terpendam. Nah, olehnya itu anak-anak saya yang bertiga ini saya lepas. Silakan mau di birokrasi, mau di swasta, mau di politisi, silakan. Ya, yang penting intinya adalah ketika berada di dalam sebuah wilayah
berikan kontribusi yang berharga untuk masyarakat. Dan jangan coba-coba melaksanakan, mengambil haknya orang, kemudian tidak melaksanakan secara maksimal amanah yang diberikan kepada kita, apalagi kalau sudah dipercayakan negara kepada kita, karena kita akan rugi. Kemudian yang kedua, ini akan membuat cerita yang kurang baik terhadap baik pribadi ataupun keluarga. Tapi kalau Bapak melihat, menurut kacamatanya seorang Bapak, ini apakah ada indikasi nih ke depannya anak-anaknya bisa mengikuti jejak ayahnya seperti itu? Kalau saya lihat dari potensi yang ada, anak saya yang pertama kan sekarang hampir selesai, yang kedua sudah selesai, tapi dia D3 sekarang ada di BPD Konsel. Kemudian yang ketiga ini masih kelas 2, kelas 1 menuju kelas 2 SMP kan lagi ujian sekarang. Nah kalau saya coba lihat potensi yang kemungkinan ke depan bisa mengikuti anak saya yang pertama. Oke. Yang pertama. Tetapi itu saya lepas. Silakan. Ya, Pak, ya? Silakan berbuat untuk masyarakat, ya masyarakat yang akan menilai seperti apa. Tetapi kalau ada jalur lain yang lebih pas untuk berkontribusi, memberi nilai di dalam kerja-kerja di wilayah apa saja terhadap masyarakat secara umum, silakan di mana saja. Yang penting sesuai ketentuan yang ada. Ya. Nah, kalau selaku Bapak sekarang sebagai Ketua Komisi 1 yang membidangi hukum dan pemerintahan, kebijakan apa nih yang Bapak rancang dan akan Bapak lakukan? Saya anggota, bukan ketua. Ya, ketua saya Pak Rizky Brian Pagalak. Tetapi Komisi 1 itu kan membidangi hukum dan pemerintahan. Tetapi saya ingin berbicara secara luas tentang DPR. DPR itu kan 3 fungsinya, anggaran, legislasi, pengawasan. Ketika kita berbicara tentang anggaran ini tidak terlalu rumit, kan hanya 2. Yang pertama adalah pendapatan kita, yang kedua adalah belanja kita. Ya, menyangkut ketepatan belanja itu tergantung daripada kualitas pada saat kita membahas antara SKPD, OPD, kemampuan dia mendorong programnya yang strategi dan tepat untuk kepentingan masyarakat secara umum, kemudian kemampuan DPR melakukan intervensi dalam rangka proteksi terhadap kualitas termasuk jumlah penganggaran yang ada. Itu sebenarnya. Nah, yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana membuat regulasi agar Kota Kendari ini punya aturan main yang jelas, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, contoh, pada saat itu saya masih menjadi ketua DPR, ada beberapa program-program yang kita keluarkan melalui hak inisiatif DPR. Ya, apa itu? Ada yang kita sebut dengan Andalalin, analisis dampak lalu lintas di jalan. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah pada saat misalnya ada kebijakan pemerintah ataupun mungkin ada investasi yang masuk di Kota Kendari untuk berbuat di Kota Kendari, terutama mendirikan bangunan, di situ berhubungan dengan transportasi yang ada di sekitarnya, ini harus kita pikirkan agar tidak misalnya menimbulkan kemacetan. Masuklah yang disebut dengan Perda Andalalin, melakukan analisis dampak lalu lintas di jalan. Ada juga perda etika berbusana, ada juga perda bangunan gedung, trafficking, dan lain sebagainya. Banyaklah yang kita keluarkan. Nah, strategi saya waktu itu menjadi ketua DPR, ada yang disebut dengan Prolegda, program legislasi daerah. Program legislasi daerah itu, waktu itu saya perluas. Bukan hanya menunggu daripada pemerintah atau masyarakat masuk ke DPR bahwa kita butuh perda ini, tetapi teman-teman DPR saya arahkan agar kiranya melakukan evaluasi terhadap perda lama yang sudah tidak signifikan, baik daripada aturan main yang tidak sesuai maupun daripada kondisi masyarakat kita. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian di lapangan tentang perda-perda mana lagi yang kita butuhkan. Yang paling penting tidak memberatkan masyarakat, mengatur semua orang siapapun yang ada di Kota Kendari. Iya Pak, apa sih target dan harapan ke depannya dari seorang Abdul Razak yang ingin direalisasikan dan dicapai tentunya? Iya, jadi menjadi DPR 4 periode bukan waktu yang singkat, hampir 20 tahun. Membahas APBD itu berarti sudah berapa kali itu? Banyak sekali. Menerima aspirasi saya tidak tahu berapa kali. Kemudian melakukan komunikasi di tingkat masyarakat sudah sangat banyak sekali. Ya. Olehnya itu kewenangan 3 ini kalau saya coba lihat dari periode ke periode pertama, kedua, ketiga sampai keempat sangat luar biasa. Tetapi ada yang menjadi kegundahan di hati saya bahwa saya belum bisa
menghadirkan sesuatu kepada masyarakat secara utuh. Saya berpikir caranya apa? Kira-kira seperti itu. Tidak ada jalan lain. Saya harus maju menjadi calon wali kota Kendari. Agar kiranya konsep yang ada di dalam pemikiran saya hadirkan secara utuh kepada masyarakat. Setelah itu berhasil dinikmati oleh masyarakat, ya silakan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terakhir nih Pak, saya ingin Bapak memberikan tips kepada pemirsa di rumah, terutama generasi muda nih yang kedepannya mungkin ada keinginan untuk terjun di dunia politik nih Pak, silakan. Ya, yang pertama di kondisi COVID ini, saya berharap untuk masyarakat Kota Kendari tetap kita mengikuti petunjuk pemerintah. Yang pertama adalah protokol kesehatan, kemudian yang kedua lakukan kerja rutinitas kita agar kiranya protokol kesehatan kita jalan, tetapi aktivitas kita berjalan, ekonomi kita lancar, kan seperti itu. Nah, kepada anak-anak muda, saya menginginkan ke depan tentunya banyak jalur yang bisa kita tempuh di dalam setelah kita melaksanakan dunia pendidikan kita untuk tampil di dunia nyata. Kalau ingin mengikuti jejak saya, yang pertama adalah lakukan, yaitu memulai adalah cara ampuh untuk menyelesaikan sesuatu. Tidak akan pernah kita capai apa yang menjadi keinginan kita kalau kita tidak berani mulai. Nah, yang kedua, kalau ingin masuk di wilayah politik, bangun hubungan silaturahim dengan baik untuk masyarakat Kota Kendari, terutama di dapil yang akan menjadi wilayah perhelatan politik adik-adikku sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Abdul Razak. Ya, 30 menit yang sangat menginspirasi. Luar biasa. Kita ketemu pemirsa di topik edisi selanjutnya. Saya Naur Mata, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.